Kenapa Prabowo nggak menggunakan Gibran? Gue juga nggak tahu. Sejak lapor Mas Wapres, itu lebih terlihat sebagai usaha kampanye Gibran ketimbang usaha seorang wakil presiden yang bekerja untuk rakyat Indonesia. Karena kita mesti ingat bahwa Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Emang sebenarnya tugas wakil presiden itu apa? Menurut undang-undang, membantu presiden Republik Indonesia, titik. Emang kita yakin Pak Prabowo menugaskan Gibran untuk bikin video ini? Mana video yang menggambarkan prioritas-prioritas Pak Prabowo dalam pembangunan di periode sekarang? Tidak ada satupun yang ngomongin makan bergizi gratis. Tidak ada satupun yang ngomongin swasembada pangan. Nggak ada satupun yang ngomongin swasembada air. Nggak ada satupun yang ngomongin swasembada energi. Kalau emang ditugaskan sama Prabowo, kenapa semua yang dilakukan sama Gibran tidak ada hubungannya dengan konsep-konsep yang Pak Prabowo sering gaungkan? Dia melakukan semua ini bukan untuk membantu Pak Prabowo. Dia lagi menggunakan kesempatan yang menjadi wakil presiden Republik Indonesia untuk berkampanye. Harapan terbaik dinastinya Pak Jokowi untuk bisa berlanjut adalah via Gibran Rakabuming Raka. Tuh lihat, AI plus coding masuk sekolah, 200 sekolah rakyat dibangun. Gue nggak pernah dengar, lu pernah dengar Pak Prabowo ngomong soal ini? Dalam 3 jam 26 menit, Pak Prabowo ngobrol sama sejumlah jurnalis senior. Pernahkah Pak Prabowo ngomongin soal akan ngebangun sekolah-sekolah AI? Nggak ada. Gibran ngomong kayak gini, dari mana coba? Dia ini lagi ngapain? Karena kalau kita berkesimpulan dia lagi kampanye, kita wajar untuk marah. Lu kerja dulu untuk rakyat Indonesia. Ngapain lu bikin video-video kayak gini? Video talking heads itu siapa? Ferry Irwandi bikin video-video talking head. Hah? Raymond Chin dia. Panji Pragiwaksono bikin video kayak begini. Ngapain dia? Dia kan wakil presiden Republik Indonesia. Tugas dia bukan berdiri atau dulu di depan kamera dan bicara soal gagasan. Tugas dia adalah menggunakan gagasan tersebut untuk memperbaiki permasalahan Indonesia sekarang. Jangan ngomong masa depan. Lu ngomong masa depan karena lu rencananya mau kerja di masa depan ketika lu jadi presiden. Jangan dulu. Memanfaatkan peluang. AI itu nggak akan menggantikan manusia. Jadi AI itu bukan ancaman. Sahabat Poros, saat kita sibuk mendebat AI, ada hal yang lebih penting sedang luput dari perhatian. Video Gibran soal giliran kita mendadak viral. Tapi justru video lanjutannya sepi. Kenapa begitu? Melalui video berjudul Misteri Gibran, Panji Pragiwaksono mengajak kita berpikir, bukan soal teknologinya, tapi soal pesannya. Apakah ini hanya sekadar edukasi, atau sedang ada narasi besar yang ingin dibangun menuju Indonesia Emas 2045? Mari kita simak potongan analisis tajam dari Panji. Simak baik-baik, sahabat Poros, karena kadang yang penting justru tak ramai dibicarakan. Gibran Rakabuming Raka waktu itu merilis sebuah video. Videonya ini kelihatan jomplang sekali viewsnya dibandingin sama yang lain karena memang dia lebih viral dibandingin yang lain. Sebuah video dengan thumbnail tulisan giliran kita. Nah, ini adalah video pertama dari 5 video talking head yang dirilis oleh Pak Gibran di kanal YouTube-nya. Pak Gibran udah ngerilis 500-an video dari sebuah kanal YouTube yang berdiri tahun 2020. Tapi baru 5 video terakhir, bahkan semuanya terjadi dalam 3 minggu ke belakang. Atau mungkin antara 2 sampai 3 minggu ke belakang, rilislah si video talking heads ini. Buat gua, orang tuh salah dalam mempermasalahkan video-video ini. Karena menurut gue, yang harus kita permasalahkan dari setidaknya 5 video ini adalah, dia ini membuat video-video ini untuk apa? Karena kita mesti ingat bahwa Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Sehingga wajar untuk kita bertanya-tanya, apakah Gibran melakukan ini dalam rangka peran dia sebagai wakil presiden Republik Indonesia? Emang sebenarnya tugas wakil presiden itu apa? Menurut undang-undang, membantu presiden Republik Indonesia, titik. Emang kita yakin Pak Prabowo menugaskan Gibran untuk bikin video ini? Tidak terlihat secara strategis apa penugasan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada dia. Video yang viral pertama kali, generasi muda, bonus demografi, dan masa depan Indonesia. Selanjutnya, panggung sepak bola nasional dan dunia. Hilirisasi dan masa depan Indonesia. Dari pesisir ke dunia, saatnya produk laut Indonesia naik kelas. Pendidikan merata plus kurikulum teknologi sama dengan Indonesia siap. Pertanyaan, dari 5 video tersebut, mana video yang menggambarkan prioritas-prioritas Pak Prabowo dalam pembangunan di periode sekarang? Tidak ada satupun yang ngomongin makan bergizi gratis. Tidak ada satupun yang ngomongin swasembada pangan. Nggak ada satupun yang ngomongin swasembada air, nggak ada satupun yang ngomongin swasembada energi. Ini semua adalah keinginan-keinginan dan program-programnya Pak Prabowo. Kalau emang Gibran ditugaskan sama Pak Prabowo untuk melakukan sesuatu, tidakkah masuk akal yang Gibran lakukan
itu nyambung dengan apa yang Pak Prabowo inginkan? Karena kelihatannya ini tema-tema dia sendiri, hilirisasi. Sekarang gue tanya deh, siapa yang ketika di debat ngomongin hilirisasi? Debat kemarin, dia doang. Pak Prabowo pun nggak pernah, mungkin jarang ngomongin hilirisasi. Catchphrase yang Gibran gunakan ketika kampanye masih diomongin sekarang. Lah terus dia lagi ngomongin kebutuhannya siapa? Karena ini bukan kebutuhannya Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak pernah ngomongin ini semua. Ketika Gibran muncul di sebuah kampus di BINUS kalau nggak salah yang ngomongin AI, semua AI itu siapa yang menugaskan dia untuk ngomongin itu lebih banyak? Nggak ada. Jadi ada dua kesimpulan. Pertama-tama, Pak Prabowo nggak ngasih tugas apa-apa. Ini untuk kita permasalahkan kemudian hari kenapa. Tapi yang kedua, dia melakukan semua ini bukan untuk membantu Pak Prabowo, tapi untuk melakukan kampanye guna dirinya sendiri. Dia lagi ngebantu dirinya sendiri. Dia lagi menggunakan kesempatannya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk berkampanye. Menurut gua, dua-duanya nih sama memusingkannya. Kenapa Prabowo nggak menggunakan Gibran? Gue juga nggak tahu. Kiai Maruf Amin yang spesifik terkesan sebagai sosok agamis gitu, sosok Islami, mendapatkan penugasan yang nggak ada hubungannya dengan keagamaan. Ini dapat dari sumber yang gue percaya sekali. JK dapat penugasan, Budiono dapat penugasan spesifik. Gibran ini penugasannya apa? Sama Prabowo. Kenapa semua, kalau emang ditugaskan sama Prabowo, kenapa semua yang dilakukan sama Gibran tidak ada hubungannya dengan konsep-konsep yang Pak Prabowo sering gaungkan? Lebih mirip kayak dia lagi kampanye untuk kepentingannya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita ngomong apa adanya, harapan terbaik yang dimiliki oleh dinastinya Pak Jokowi, ya Gibran Raka Buming Raka. Harapan terbaik dinastinya Pak Jokowi untuk bisa berlanjut adalah via Gibran Raka Buming Raka. Mengingat bahwa lebih dari 50% rakyat Indonesia adalah anak muda. Ini adalah captive market yang pas untuk Gibran. Karena Gibran anak muda. Mau lu apain juga, dia anak muda. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia keluarin jargon-jargon yang nempel di benak anak muda. AI, generasi muda, bonus demografi, masa depan Indonesia. Indonesia siap, naik kelas, sepak bola, masa depan. Ini semua ngomongin, ini semua jargon-jargon orang muda yang ingin menangkap captive market generasi muda untuk memilih dia sebagai presiden muda yang siap untuk membawa Indonesia di era yang lebih modern. Tuh lihat, AI plus coding masuk sekolah, 200 sekolah rakyat dibangun. Gue nggak pernah dengar, lu pernah dengar Pak Prabowo ngomong soal ini? Dalam 3 jam 26 menit, Pak Prabowo ngobrol sama sejumlah jurnalis senior. Pernahkah Pak Prabowo ngomongin soal akan ngebangun sekolah-sekolah AI? Nggak ada. Gibran ngomong kayak gini, dari mana coba? Dalam semua video, lo akan dengar bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, lo akan dengar. Dan itu penting untuk dia. Kalau nggak bakal diserang. Internally, secara internal pasti diserang. Lo ngapain sih bikin? Lo kan gue kan masih sesuai dengan yang dikatakan Prabowo. Tapi sebenarnya tidak. AI dan coding masuk sekolah, 200 sekolah rakyat dibangun tuh enggak. Pak Prabowo tuh memang ngomong akan ngebangun sekolah. Tapi nggak ngomongin pengen ngebangun, masukin AI dari SD, SMP, SMA. Nggak ada. Jadi pertanyaan besar yang harus ditanya sama semua orang itu adalah, dia ini lagi ngapain? Karena kalau kita berkesimpulan dia lagi kampanye, kita wajar untuk marah. Lu kerja dulu untuk rakyat Indonesia. Ngapain lu bikin video-video kayak gini? Video talking heads itu siapa? Ferry Irwandi bikin video-video talking head. Hah? Raymond Chin dia. Panji Pragiwaksono bikin video kayak begini. Ngapain dia? Dia kan wakil presiden Republik Indonesia. Tugas dia bukan berdiri atau duduk di depan kamera dan bicara soal gagasan. Tugas dia adalah menggunakan gagasan tersebut untuk memperbaiki permasalahan Indonesia sekarang. Jangan ngomong masa depan. Lu ngomong masa depan karena lu rencananya mau kerja di masa depan ketika lu jadi presiden. Jangan dulu. Semua tindak tanduk yang Gibran sejak lapor Mas Wapres itu lebih terlihat sebagai usaha kampanye Gibran ketimbang usaha seorang wakil presiden yang bekerja untuk rakyat Indonesia.